Kata Nabi Muhammad, apa ini? Baru kemudian dia menerangkan, ini namanya wahai Rasul wahina. Dipakai supaya terhindar dari bahaya, dipakai supaya terhindar dari petaka. Oh, kata Nabi Muhammad SAW, inzi'ha fa innaha la taziduka illa la tuziduka illa wahnan. Fa in mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lepaskan, karena ia tidak menambahkanmu kecuali kelemahan. Dan jika kamu meninggal dan ia masih di lenganmu, dengan keyakinan yang tadi tentunya ya, maka kamu tidak pernah akan jaya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, dan masih membahas muqaddimah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk kitab ini, yaitu doa beliau untuk semua kita para pembaca dan para penuntut ilmu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, As'alullah al-azim Rabbal arshil karim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza adhnaba istaghfara fa inna hadhihi ats-tsalath hiya unwanus sa'adah. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang agung, pemilik arsy yang mulia, agar Allah Subhanahu wa taala selalu menolongmu di dunia dan di akhirat,
menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun kamu berada, dan menjadikanmu orang yang jika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, dan jika mendapatkan cobaan dia bersabar, dan jika berdosa dia meminta ampun. Maka sesungguhnya 3 hal ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada poin yang kedua dari total 3 tanda-tanda kebahagiaan, yaitu wa idza btuliya sabar, dan jika diuji dia bersabar. Al-Musyahidun Al-Kiram, sebelum masuk pada bahasan yang baru, yaitu poin terakhir dari 3 tanda-tanda kebahagiaan, bagian dari doa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk semua kita para penuntut ilmu, kita rekap sedikit apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan poin yang kedua dari total 3 tanda-tanda kebahagiaan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan jika ditimpa musibah dia bersabar. Doa beliau agar kita menjadi orang yang jika ditimpa musibah kita bersabar. Perhatikan keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, kata beliau Allah perhatikan halaman 13 untuk siapa saja dari ikhwah semuanya yang sudah mendapatkan kitab ini atau memiliki kitab ini. Mungkin nanti kita akan review juga ya. Kemudian info juga untuk ikhwah dan juga untuk ikhwah sekalian khususnya yang di Banjarmasin. Alhamdulillah kitabnya sudah datang lagi dan masih on the way juga masih ada. Jadi yang datang ini ada 300, yang on the way ada 200. Jadi total akan ada 500 lagi. Jadi untuk semua ikhwah yang belum dapat kemarin silahkan hubungi Mas Rahman untuk yang ikhwan dan juga Ummu Aqilah untuk yang akhwat, dan saya sudah posting tentunya di IG story. Silahkan catat nomor mereka dan hubungi mereka, ambil ke rumah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Gratis ya, agar kemudian Anda bisa mengikuti pelajaran sama-sama. Oke. Yang sudah dapat, perhatikan halaman 13. Ini pelajaran kita pada pertemuan yang lalu, rekap. Keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala untuk doa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk semua kita para penuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu orang yang jika ditimpa musibah dia bersabar. Kata Syekh, Allah Azza wa Jalla akan selalu memberikan cobaan dan ujian kepada para hamba. Allah akan menguji mereka dengan berbagai musibah, menguji mereka dengan hal-hal yang tidak disenanginya. Itulah memang definisi musibah. Segala sesuatu yang menimpa kita yang tidak kita senangi. Terkadang juga menguji mereka dengan adanya musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir atau munafik, yang jelas-jelas kafir atau kemudian tampilannya Islam tapi isinya kafir, yaitu munafik. Ini yang lebih parah, ini yang lebih susah. Kenapa? Dia musuh dalam selimut, dia menggunting dalam lipatan. Apa itu Pit artinya Pit? Nggak tahu juga, saya asal ngomong. Pokoknya dari dalam dia ngerusak. Nah, itulah orang munafik ya. Oleh sebab itu mereka membutuhkan kesabaran, tidak putus asa dan tidak pula putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap istiqomah di atas agama mereka dan mau bersabar menanggung berbagai macam keletihan dan kepayahan dalam memperjuangkannya. Artinya tidak mudah. Tidak cuma kemudian kita berilmu, beramal, berdakwah, tapi ingat, dalam proses kita berdakwah maka kita akan begitu banyak mendapatkan cobaan, harus bersabar karena itulah kepayahan, itulah keletihan dalam memperjuangkannya.
Ini salah satu contoh, yaitu dakwah. Dan juga contoh-contoh yang lain bisa kita praktekkan. Berbeda dengan orang yang tatkala tertimpa musibah tidak sabar, murka, mengeluh, dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukmin sejati mereka bersabar. Kenapa? Sering kita sebutkan faedah ini. Karena musibah ini satu, bukti Allah cinta. Karena Allah jika cinta kepada seorang hamba, Allah pasti berikan dia ujian. Dua, pasti dia mampu memikulnya. Karena tidak mungkin Allah memberikan ujian, cobaan, musibah di atas kemampuan dia. Nggak mungkin. Allah mencintainya hingga kemudian Allah berikan dia ujian. Dua, dia pasti mampu memikulnya. Tiga, di saat yang sama, musibah ini jika sebelumnya diawali na'udzubillah dengan dosa, maka dia adalah di saat yang sama pelebur dosa. Dia penghapus dosa-dosa kita. Tapi jika sebelumnya dapat musibah, tapi sebelumnya sebenarnya tidak diawali dengan dosa-dosa, dia orang yang alhamdulillah selalu taat beragama, maka ini di antara cara Allah menaikkan level imannya. Dan kemudian yang terakhir, yakni setelah musibah ini, setelah ujian yang berat ini, setelah hal yang menyedihkan ini, pasti ada kebahagiaan, ada kegembiraan, ada kelapangan. 5 hal yang harus Anda tanamkan pada diri, bahwasanya ketika kita mampu dan bersabar menjalaninya, banyak hal positif di baliknya, maka bersabarlah. Orang yang semacam ini, musibah yang dialaminya semakin bertambah berat dan semakin bertambah parah. Maksudnya yang tidak sabar. Malah mencaci maki, malah murka, malah kemudian putus asa dari rahmat Allah. Kata Syekh, orang yang seperti ini, musibah yang dialaminya semakin bertambah berat dan semakin bertambah parah. Kita jangan begitu. Kita tidak putus asa. Orang yang putus asa, maka kemudian dia lanjut dengan maksiat. Kenapa? Karena nggak sabar. Kemaksiatan kemudian ditumpuk dengan kemaksiatan yang lain. Kenapa? Karena nggak sabar. Pengen kemudian mendapatkan kebahagiaan, ketentraman dengan instan. Nggak bisa. Harus capek, harus letih dulu, baru Anda akan bahagia. Jangan ambil jalan pintas berkaitan dengan rizki, pakai pesugihan. Berkaitan dengan rizki, berbuat syirik, karena pengen cepat. Makin syirik akhirnya Anda, makin terjerumus kepada kesyirikan yang lebih dalam akhirnya Anda. Bukan malah rizki yang didapatkan, tapi malah sebaliknya. Beberapa hari yang lalu, mungkin pemirsa juga mengetahui satu berita, bagaimana yakni seorang oknum tukang bakso. Walaupun berita ini tidak yakni membuat saya kemudian kapok makan bakso, tidak ya. Terlepas dari yakni kadang-kadang asam urat juga ya. Tapi enggak, ini kan oknum saja. Tapi tentunya mencoreng tukang bakso yang lain. Tapi ini oknum saja. Di mana dia meludahi baksonya sebelum dihidangkan. Kalau anggapannya dia penderita COVID, kemudian dia ingin menyebarkan deritanya kepada orang lain, ya nggak masuk akal lah, dia sakit masih jualan. Tidak lain dan tidak bukan adalah ini bentuk pesugihan. Ya, coba apa yang dia dapatkan? Dilaporkan, ditangkap polisi, bahkan mungkin dipenjara. Itulah makna dari yakni sabda Nabi Muhammad SAW. Ingat satu cerita, ketika Nabi Muhammad SAW melihat seorang laki-laki menggunakan wahinah. Wahinah itu adalah gelang tapi dipakainya di lengan, bukan di pergelangan. Biasa gelang kan di pergelangan ya. Ini enggak gelang tapi di lengan sini. Terbuat dari kuningan. Di antara yakni cara atau di antara
Jadi antara cara seorang itu sebelum berdakwah, sebelum berfatwa, itu dia bertanya, istifsar. Dia memperjelas kasus dulu. Makanya kalau Anda misalnya bertanya tentang perkara-perkara muamalah, mesti para ustadz nggak mau chit-chat, telepon. Kenapa? Karena mereka ingin bertanya kasus, pengen ngobrol, pengen istifsar. Ya, Anda akan dapatkan banyak ustadz yang berdakwah fokus pada muamalah, mesti kalau tanya jawab jarang pakai kertas. Dia pengen lihat langsung ekspresi si penanya, dia ingin istifsar bagaimana kasusnya. Nabi Muhammad studi dulu, studi kasus. Nabi Muhammad tanya dulu. Kata Nabi Muhammad, apa ini? Baru kemudian dia menerangkan, ini namanya wahai Rasul wahina. Dipakai supaya terhindar dari bahaya, dipakai supaya terhindar dari petaka. Oh, kata Nabi Muhammad SAW, inzi'ha fa innaha la taziduka illa la tuziduka illa wahnan. Fa in mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lepaskan, karena ia tidak menambahkanmu kecuali kelemahan. Dan jika kamu meninggal dan ia masih di lenganmu, dengan keyakinan yang tadi tentunya ya, maka kamu tidak pernah akan jaya selamanya. Lalu Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan juga dalam syarahnya menyebutkan, tadi tentunya satu hadis di antara hadis yang termaktub dalam kitab Tauhid milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga. Dalam Al-Mulakhas fi Kitab Tauhid, Syekh Shalih Fauzan menyebutkan satu faedah bahwasanya man asyraka billah umila binaqidi qasdih. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimuamalahi, maka dia akan diinteraksi. Benar enggak tuh bahasanya, diinteraksi? Maka dia akan dimuamalahi dengan yang sebaliknya dari yang dia maksudkan. Nah, gimana tuh? Arti mudahnya, Anda pengen jauh dari petaka, petaka malah datang. Anda ingin jauh dari sakit, Allah malah kasih sakit. Anda ingin kaya malah miskin. Karena Anda berbuat syirik. Maka Allah akan bermuamalah kepada Anda, maka Allah akan berinteraksi kepada Anda yang sebaliknya dari yang Anda inginkan. Pengen laku, pengen lancar, tapi kemudian berbuat syirik dengan pesugihan, malah dipenjara kan? Allah muamalahi dia dengan yang sebaliknya. Boro-boro baksonya laku, image-nya sudah buruk. Na'udzubillah, sayang sekali kemudian bisa berimbas kepada para pedagang bakso yang lain yang jujur dan dipenjara. Itulah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dimuamalahi, Allah akan berinteraksi dengan dia, bermuamalah dengan dia dengan sebalik yang dia inginkan. Anda ingin laku, malah nggak laku. Anda ingin kaya, malah miskin. Anda ingin aman, malah celaka. Ini faedah disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan untuk hadis yang tadi. Dari sabda Nabi Muhammad SAW, fa innaha la tuziduka illa wahnan. Ia tidak menambahkanmu apapun kecuali kamu makin lemah. Itu sudah bentuk muamalah Allah Subhanahu wa taala dengan para kesyirikan, makin lemah. Artinya dimuamalahi dengan yang sebalik dari yang dia inginkan. Maka jangan berbuat syirik. Wallahu a'lam bishawab. Masih rekap? Orang yang semacam ini, musibah yang dialaminya semakin bertambah berat dan semakin bertambah parah. Rasulullah SAW bersabda, wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita fa'alaihi sukht. Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Allah selalu menguji mereka. Barang siapa ridha, bagi mereka keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka, bagi mereka kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
Sisanya tentunya yani saya skip karena tentunya akan makan banyak waktu. Wallahu a'lam bishawab. Itu sekilas dari yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan doa Syekh. Lanjut pada bahasan yang baru, al-musyahidun al-kiram. Nanti doa yang terakhir mudahan bisa selesai. Qala wa idza adnaba istaghfara. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada doanya untuk semua para penuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu orang yang jika berbuat dosa dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat nikmat syukur, dapat musibah sabar. Kalau berdosa segera minta ampun. Ini tanda-tanda kebahagiaan. Anda memiliki sifat ini, Anda orang yang bahagia. Perhatikan keterangan Syekh. Ammal ladzi idza adnaba la yastaghfiru wa la yastazidu minadh-dhunubi wa yastazidu minadh-dhunubi fa hadha syaqiyyun wal 'iyadzu billah. Sedangkan orang yang jika berdosa kemudian tidak minta ampun dan kemudian menambah dengan dosa yang lain, minta ampun enggak tapi menambah dosanya, fahadha syaqiyyun, kata beliau, maka ini orang yang sengsara. Wal iyadzu billah, na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari sifat yang demikian. Berdosa sudahlah tidak minta ampun, ditambah dengan dosa yang lain. Harusnya ketika berdosa minta ampun. Minta ampun di malam hari karena siang hari dosa kita banyak. Minta ampun di siang hari karena dosa kita yang di malam hari lalu banyak. Itulah waktu yang bisa kita maksimalkan. Umur Allah beri, waktu Allah beri untuk minta ampun, bukan untuk nambah dosa. Syukur kalau misalnya, ini syukur ya, kalau misalnya ketika berdosa malaikat maut nggak datang berkunjung. Lah kalau pas berdosa kemudian dia datang berkunjung dan mencabut nyawa, buruk sekali. Tadi pagi kayaknya di beberapa akun media sosial saya lihat satu video bagaimana seorang imam meninggal ketika mengimami salat subuh. Meninggalnya keren banget. Meninggalnya ketika sholat. Meninggalnya ketika sholat, jadi imam subuh pula. Harapan banyak orang mungkin seperti itu. Meninggal dalam keadaan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena memang sehari-harinya orang taat. Anda akan meninggal sesuai kebiasaan. Anda biasa menjalankan ketaatan, ya Anda meninggalnya ketika menjalankan ketaatan. Sebaliknya, kan kata Nabi Muhammad SAW, seseorang akan dibangkitkan bagaimana ketika dia mati. Para ulama kemudian memberikan faedah, dan orang akan mati sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jangan juga kemudian seseorang merasa aman. Saya kan sering menjalankan ketaatan, maksiat sekali-kali juga nggak apa-apa. Jangan gitu. Kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan selama ini ketaatan yang kita lakukan riak melulu. Pas bermaksiat, pas kemudian dia datang. Dia nggak ngasih kabar datangnya, malaikat mau datang cabut aja. Kita bukan Nabi dan Rasul yang kemudian diberikan tawaran dulu, mau mati sekarang apa ntar. Cabut. Sedang bermaksiat, na'udzubillah. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kafa bil mauti mau'idhah, cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat. Agar kemudian kita meninggalkan kemaksiatan. Lakinnal abdul mu'min kullama sadara minhu dzambun badara bit taubah. Akan tapi seorang hamba yang beriman, setiap kali muncul darinya satu perbuatan dosa, maka dia bersegera bertaubat. Apa itu taubat? Segera menjalankan ketaatan setelah sebelumnya melakukan kemaksiatan. Itulah taubat.
Qala ta'ala walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan halaman 16. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Enggak ada. Allah yang Maha Pengampun. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna allaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'un nahar wa bin nahari liyatuba musi'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya, maksudnya siap menerima taubat hambanya di malam hari, agar orang-orang yang bermaksiat di siang hari minta ampun di malam hari, dan di siang hari agar orang-orang yang bermaksiat di malam hari minta ampun di siang hari, sampai nanti matahari terbit dari barat. Ini waktu diterimanya taubat untuk umum. Sebelum matahari terbit dari barat, taubat Allah terima. Tapi secara individu, sebelum ruh sampai kerongkongan. Bedanya apa sih tenggorokan sama kerongkongan? Tenggorokan mungkin bagian atas ya. Ya, mudah saya tidak tahu. Tenggorokan tuh bagian atas. Kerongkongan tuh ya mungkin sampai bawah. Hulqum, iya hulqum tuh ada sini nih. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna allaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat hambanya sebelum dia yugharghir. Ruh sampai kerongkongan. Di sini. Sebelum itu terjadi, Allah menerima taubat. Inilah orang-orang yang beriman. Allah sifati mereka dengan sifat yang demikian. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, zalim sama orang atau zalim kepada diri sendiri, atau zalim kepada Allah dengan bermaksiat, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Ya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Enggak ada. Allah yang Maha Pengampun. Al-Musyahidun Al-Kiram, kita sebutkan sedikit tafsir singkat untuk ayat ini. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ay sadara minhum a'malun yani sayyi'atun kabirah aw ma duna dhalik badaru ila at-taubah wal istighfar wa dhakaru rabbahum wa ma tawa'ada bihi al-'asin wa wa'ada bihi al-muttaqin fas'aluhu al-maghfirah li dhunubihim was-sitra li 'uyubihim ma'a iqla'ihim 'anha wa nadmihim 'alaiha. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, kata Syekh As-Sa'di menafsirkan, yaitu muncul dari mereka amalan-amalan yang jelek, amalan-amalan yang buruk, dosa-dosa besar, au maduna dzalik, atau dosa-dosa yang di bawahnya kecil. Badaru ila taubati wal istighfar, mereka bersegera bertaubat kepada Allah dan meminta ampunan kepadanya. Segera menjalankan ketaatan kepada Allah dan minta ampun kepada Allah akan dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan itu bisa dipraktekkan dalam setiap sholat. Makanya kita ini yang butuh sama sholat. Untuk siapapun di antara ikhwah di luar sana, mungkin yang bertanya ke ulun kemarin atau tadi malam,
bahwasanya makin kesini makin malas sholat. Makin kesini karena sholatnya di rumah sering terlambat. Sebelumnya bisa qobliyah, ba'diyah dan on time. Sekarang qobliyah, ba'diyah jarang. On time pun molor. Kadang kemudian terlambat. Dan kemudian dia bertanya bagaimana tipsnya. Karena kita masih di rumah dulu. Masih sangat berbahaya untuk kemudian keluar dan kemudian sholat berjamaah. Walaupun dengan protokol kesehatan. Kita tidak pernah tahu siapa carrier-nya. Maka ayat ini cukup untuk nasihat untuk semua kita. Kita yang butuh dengan sholat itu karena kita banyak dosa sebelumnya. Akhirnya kita bersegera. Akhirnya kemudian kita bersegera melakukan yang wajib. Dalam hal ini balasan kita adalah sholat. Kita lengkapi kemudian dengan yang sunnah. Ini cukup nasihat untuk semua kita. Firman Allah Subhanahu wa taala surah apa ini, Bik? Ali Imran 135. Untuk siapapun yang bertanya ke ulun tadi malam atau kemarin. Ali Imran 135. Renungkan. Tadabburi. Cukup untuk kita ini sebagai jawaban. Keluar dari kita, muncul dari kita satu perbuatan dosa besar atau kecil. Dalam hal ini adalah futur, datangnya rasa malas. Nih, kita yang perlu dengan sholat. Karena di situ kita bertaubat, beristighfar. Habis salam aja kita istighfar. Maka tetaplah kembali kepada sifat rajinnya Anda sebelumnya. Kenapa? Kita perlu dengan sholat ini. Ini mungkin sholat kita yang terakhir. Akhirnya kemudian kita mempercantik sholat kita. Bersegera. Yaitu jika muncul dari mereka amalan atau dosa-dosa besar atau yang levelnya di bawah itu. Mereka bersegera kepada pertaubatan kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Wa dzakaru rabbahum, dan mereka mengingat Allah. Ini orang yang beriman. Wa ma tawa'ada bihi al-'asin wa wa'ada bil muttaqin, dan mereka juga ingat apa saja ancaman-ancaman Allah kepada orang yang bermaksiat, dan mereka juga ingat apa saja janji-janji Allah untuk orang yang bertakwa. Akhirnya dia bertobat, akhirnya dia beristighfar karena tahu ancaman dosa yang dia lakukan berat. Akhirnya dia bertobat, akhirnya dia beristighfar karena dia tahu janji Allah untuk yang beriman luar biasa. Fas'aluhul maghfirata lidzunubihim, maka mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk dosa-dosa mereka. Wasitra li'uyubihim, dan mereka memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan sitr, penutup dari aib-aib mereka. Ya jemaah, kalau bukan karena Allah menutupi aib kita, kita udah selesai dari lama. Mungkin bisa jadi karena Anda menutupi aib saudara Anda, akhirnya Allah tutupi aib Anda. Ya, itu sangat mungkin. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai jenis amalan. Anda tutupi aib saudara Anda, Allah tutupi aib Anda. Tapi kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tutupi aibku. Mau di rumah aja kayak nggak pernah keluar kayak, tapi kalau Allah yang bongkar ya kebongkar aja. Dan kalau Allah yang bongkar nggak ada yang bisa nutup. Cantik apapun kemudian kita acting dan main di luar sana, cantik kita, actingnya luar biasa, tapi Allah yang bongkar, semua orang akan tahu. Ya, tapi kalau Allah yang sudah menutupi, tidak akan ada yang bisa tahu. Ini nikmat yang lain yang kita dapatkan. Ditutupinya aib kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma'iqla'ihim anha. Tentunya bersama itu mereka bukan cuma bertaubat dan minta ampun, ingat Allah, ingat ancaman dosa,
ingat janji akan pahala. Mereka memohon kepada Allah ampunan akan dosa-dosa mereka. Memohon kemudian agar Allah menutupi aib-aib mereka. Tapi merekanya berhenti dari dosa itu. Nah, ini taubat. Salah satu di antara syarat taubat yang banyak apa? Berhenti dari maksiatnya. Karena syarat taubat banyak. Di antara yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat kedua, al-iqla', berhenti dari maksiatnya. Kemarin lalai, sekarang rajin. Kemarin meninggalkan, sekarang lakukan. Kemarin melakukan maksiat, sekarang berhenti. Dan kalau berkaitan dengan hak sama anak Adam, minta maaf sama orang. Itulah al-iqla', itulah berhenti dari maksiat. Wa nadimaha 'alaiha, dan mereka kok wa nadimaha sih? Wa nadmihim, dan penyesalan mereka atas dosa tersebut. Syarat taubat yang lain apa? An-nadam. Ada penyesalan. Bahkan mungkin sampai level meneteskan air mata akan dosa yang pernah dia lakukan. Kenapa? Karena hatinya masih baik. Dia melakukan kesalahan, tapi hatinya masih baik. Hingga kemudian dia ada penyesalan. Bukan orang yang nggak pernah nyesel, apalagi kemudian berdosa, terang-terangan, belak-belakan. Boro-boro nyesel. Dia pertontonkan malahan maksiatnya. Nauzubillah. Ada penyesalan. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, mudah saya tidak salah. Ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah. Minha ainun bakat min khasyatillah. Ada dua pasang mata yang tidak akan disentuh api neraka Allah. Tidak disentuh, apalagi kemudian masuk ya. Disentuh aja enggak. Nabi Muhammad menyebutkan mata, ya maksudnya menyebutkan bagian, tapi maksudnya seutuhnya. Nabi Muhammad sebutkan bagian dari tubuh ini yaitu mata, tapi maksudnya ya orangnya nggak akan disentuh. Salah satu di antaranya mata yang menangis karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan terjadi kalau orang tidak menyesali. Ketika menyesallah air mata itu berlinang. Anda pernah kemudian meneteskan air mata karena dosa yang pernah Anda lakukan, hati Anda masih lembut. Syukuri itu, hati Anda lembut. Syukuri itu. Ya, nangis. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian syarat yang lain, al-azmu bi alla ya'ud, tekad kuat untuk tidak mengulang. Dan kemudian syarat yang lain sudah kita sebutkan tadi di bahasan, waktu yang masih ada. Inilah 5 syarat pertaubatan. Waktu yang masih ada artinya sebelum matahari terbit dari barat secara umum dan sebelum ruh sampai kerongkongan secara khusus. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada kita. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah tsumma yatubuna min qarib." Yang artinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 17. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Kita ingin sebutkan tafsirnya, tapi cukup panjang sebenarnya. Tapi salah satu di antara makna kejahilan di sini, Syekh Shalih Fauzan sebutkan dalam syarahnya. Mudah-mudahan waktu cukup kita sebutkan saja tafsirnya, karena makna jahil di sini banyak. Berkata Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan menerangkan ayat ini berkaitan dengan sifat orang yang beriman. Kalau kemudian berdosa mereka bertaubat, dan dosa yang mereka lakukan berdasarkan kejahilan yang mereka miliki. Perhatikan. Wal jahalatu laysa ma'naha 'adamul ilmi li'anna al-jahila la yu'akhadh, lakinnal jahala huna hiya diddul hilmi
Fakullu man 'asa Allah fahuwa jahilun bima'na nakisul hilmi wa nakisul aqliyati wa nakisul insaniyah. Wa qad yakunu 'aliman lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra, min nahiyatin annahu laysa 'indahu hilmun wala thabatun fil umur. Thumma yatubuna min qarib, yakni kullama adnabu istaghfaru. Ma hunaka ahadun ma'sumun min adh-dhunub. Walakin alhamdulillah anna Allah fataha babat taubah. Fa'ala al-'abdi idza adnaba ayyubadira bit taubah. Lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir fa hadhihi 'alamatu asy-syaqa. Wa qad yaqnutu min rahmatillahi wa ya'tihi asy-syaitanu wa yaqul laisa laka taubah. Hadhihi al-umur ats-tsalath idza u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara hiya unwanu as-sa'adah. Man wuffiqa laha nala as-sa'adah wa man hurima minha aw min ba'dihha fa innahu syaqi. Kata Syekh, wal jahalah laisa ma'naha adamul ilm. Dan kejahilan pada ayat ini maksudnya bukan berarti kemudian dia tidak berilmu, bukan berarti kemudian dia tidak tahu. Kan disebutkan dalam firman-Nya, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemaksiatan lantaran kejahilan, lantaran kebodohan. Kata Syekh Shalih Fauzan, kejahilan di sini, kebodohan di sini maknanya bukan berarti kemudian dia tidak berilmu, bukan berarti kemudian dia tidak tahu. Kenapa? Karena hukum asalnya li'annal jahila la yu'akhad, karena orang yang tidak tahu, orang yang bodoh itu kemudian tidak diambil dosa. Ya, tidak dihitung dosa, tidak dihitung dosa, enggak dicatat dong karena dia bodoh, karena dia belum tahu. Karena hitungan berlaku kalau sudah sampai kepada orang itu hujjah, tahu dia. Bukan itu maknanya. Kejahilan di sini bukan maknanya dia tidak tahu. Kejahilan di sini bukan berarti dia tidak berilmu. Kejahilan yang membuat dia kemudian bermaksiat. Apa maknanya? Lakinnal jahala huna hiya diddul hilmi. Akan tapi yang dimaksudkan dengan kejahilan di sini adalah dia lawan dari al-hilm. Al-hilmu itu artinya orang yang tenang. Hilm itu artinya sifat yang tenang. Sifat tidak tergesa-gesa. Berarti maksudnya adalah orang ini tahu padahal ini maksiat nih, ini salah nih. Tapi dia orang yang kemudian jahil, tergesa-gesa dia. Makna kejahilan di sini banyak ya. Mudah-mudahan sempat kita sebutkan saja dari tafsir Syekh As-Sa'di ada kok. Banyak hal beliau sampaikan di sini. Belum sebutkan saja. Jahala minhu bi'aqibatiha wa ijabiha li sakhatillahi wa iqabih. Kejahilan di sini maksudnya adalah, kebodohan di sini maksudnya adalah bodohnya dia, jahilnya dia akan akibat dari kemaksiatan dia. Jahilnya dia, bodohnya dia akan bahwasanya maksiat ini mewajibkan murka Allah. Jahilnya dia, bodohnya dia, bahwasanya maksiat yang dia lakukan ini menyebabkan azab dari Allah. Dia bodohnya itu maksudnya. Bukan nggak tahu ini buruk, tahu dia. Tapi dia bodoh akan bahwasanya yang dia lakukan ini akan berakibat buruk untuk dia dalam kehidupan. Akan berimbas dalam kehidupan kemaksiatan itu. Jahala minhu bi'aqibatiha. Dia bodoh akan akibat dari dosa yang dia lakukan. Wa ijabiha li sakhatillah, dia bodoh akan bahwasanya maksiat yang dia lakukan mewajibkan murka Allah. Wa iqabihi, dan dia jahil akan bahwasanya
kemaksiatan yang dia lakukan mewajibkan dia mendapatkan azab dari Allah, dia jahil. Ini makna yang pertama. 3 poin tapi ini makna yang pertama dari Syekh Sa'di. Wa jahlum minhu bi nadharillahi wa muraqabati lahu. 2. Dan dia jahil bodoh akan bahwasanya Allah selalu melihatnya, Allah selalu mengawasinya. Dia bodoh akan hal itu. Kan terjadi dari kita maksiat itu ya karena ini terkadang. Bahkan mungkin paling banyak poin itu karena ini. Karena merasa nggak diawasi. Nah kita bodoh akan hal ini. Padahal kita bukannya kita nggak, kita tahu. Ya. Tapi kadang-kadang subhanallah kita lebih takut kepada manusia dibandingkan Allah ketika bermaksiat. Takut ketahuan orang tua, takut ketahuan pasangan, takut ketahuan anak, takut ketahuan siapa lagi? Ustadz, pengajar Anda, guru Anda, takut ketahuan teman. Sama Allah nggak takut. Kebalik takutnya. Jahlum minhu, kebodohan darinya bahwasanya Allah melihatnya dan selalu mengawasinya. Ini makna yang kedua. Bodoh. Hingga kemudian akhirnya dia bermaksiat. Lupa Allah itu maha mengawasi. Wa jahlum minhu bima apa ini? Wa jahlum minhu bima ta'ulu ilaihi min naqsil imani wa i'dami. Yang ketiga, kebodohan darinya dengan satu perkara yang membuat imannya berkurang bahkan bisa hilang. Nah, dia bodohnya tuh maknanya ini. Hingga kemudian bermaksiat. Dia bodoh, dia jahil, dia nggak tahu bahwasanya maksiat ini mengurangi imanmu loh. Maksiat ini bahkan bisa menghilangkan imanmu loh. Bodohnya itu maksudnya ini. Jadi makna bodoh banyak ya. Kalau Syekh Shalih Fauzan ngambil satu makna, dia adalah tergesa-gesa. Karena maksud al-jahla di sini adalah diddul hilmi, lawan atau antonim dari al-hilm. Hilm itu adalah orang yang nggak terburu-buru. Berarti maknanya terburu-buru. Ini 3 makna yang disampaikan oleh Syekh Sa'di. 1, bodoh akan akibat kemaksiatan. Bodoh akan wajibnya dia mendapatkan murka Allah ketika dia bermaksiat. Bodoh dia akan wajibnya dia mendapatkan azab dari Allah karena dia bermaksiat. 2, bodoh dia akan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihatnya dan mengawasinya. 3, bodoh dia akan segala sesuatu yang membuat imannya berkurang bahkan hilang dengan maksiat tersebut. Kata Syekh, "Fakullu 'asin lillah fahuwa jahilun bihadzal i'tibar." Maka semua orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia jahil akan semua perkara ini. Dia bodoh akan semua perkara ini. Makanya kemudian Syekh ambil makna tergesa-gesa, buru-buru, nggak sabaran. Padahal ketika dia melakukan, akibatnya buruk. Ketika dia melakukan, Allah murka. Ketika dia melakukan, ada azab. Terburu-buru. Dia bodoh bahwasanya Allah melihatnya, bahwasanya Allah mengawasinya. Terburu-buru. Padahal bahwa maksiat yang dilakukan mengurangi imannya, bahkan bisa menghilangkan imannya. Kata Syekh, fahuwa jahilun bihadzal i'tibar, maka semua pelaku maksiat kepada Allah dia bodoh akan semua makna ini, wa in kana aliman bitahrim, walaupun dia tahu akan keharamannya. Tahu ini yang lu sebutkan tadi. Karena hati nurani, hati ini itu memberikan fatwa kok. Kalau masih bagus loh ya, hatinya ya masih ada bintik-bintik hitam tapi nggak menutupi semua jantungnya. Alarmnya masih nyala sebenarnya. Mau melakukan kemaksiatan sebenarnya udah nggak nyaman dia. Dia tahu nih haram. Cuman semua makna ini dia bodoh dia bodoh tentang. Akhirnya dia terburu-buru dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kembali kepada keterangan Syekh Shalih Fauzan, fakullu man 'asallah fahuwa jahilun bimakna naqisul hilm. Maka semua orang yang bermaksiat kepada Allah,
maka dia adalah orang yang jahil akan makna berkurangnya dia akan ketenangan. Artinya dia hanya menjadi orang terburu-buru. Kurangnya akal dan berkurangnya peri kemanusiaan. Itulah kalau seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad yakunu aliman lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra. Terkadang orang itu tahu tapi dia bodoh dalam sisi yang lain. Min nahiyatin annahu laisa indahu hilmun wala thabatun fil umur. Dari sisi karena dia kemudian tidak tahu bahwasanya dia tidak memiliki keteguhan dalam iman hingga kemudian dia tergesa-gesa, makanya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna firman Allah, "Tsumma yatubuna min qarib", kemudian mereka bersegera, disebutkan ini terjemahannya, kemudian mereka bertaubat dengan segera. Artinya kata Syekh, kullama adnabu istaghfaru. Setiap kali mereka berdosa, mereka segera minta ampun. Ma hunaka ahadun ma'sumun min adz-dzunub. Tidak ada seorang pun di luar sana yang kemudian terbebas dari dosa. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau maksum. Walakin alhamdulillah, akan tapi segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan pintu taubat. Ya, kadang kita bodoh, berilmu di satu sisi, bodoh di sisi yang lain. Hilang ketenangan dari kita hingga terburu-buru. Kadang tahu ini haram tapi tetap melakukan. Tapi alhamdulillahnya Allah bukakan pintu taubat. Maka atas seorang hamba jika dia berdosa, bersegeralah kemudian bertobat. Akan tapi barang siapa yang tidak bertobat dan tidak minta ampun kepada Allah, maka inilah tanda-tanda kesengsaraan. Bahkan terkadang dia akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan syaitan akan menghampirinya dan mengatakan, "Laisa laka taubah." Alah, tobat kamu ini percuma. Jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Karena keseringan maksiat. Akhirnya syaitan menghampiri, udahlah, enggak usah maksiat, enggak usah tobat. Percuma juga kamu kotor, kamu hitam. Masa lalu kamu lanjut aja udah. Akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena sering bermaksiat. Akhirnya putus asa. Kemudian penutup, wahadil umur ats-tsalath, dan 3 perkara ini kata Syekh, apabila diberikan nikmat bersyukur, apabila dapat ujian bersabar, apabila berdosa minta ampun, ia adalah tanda-tanda kebahagiaan. Sebaliknya, man wuffiqa laha nala sa'adah. Barang siapa yang Allah berikan taufik untuk 3 hal ini, Allah jadikan dia hamba dapat nikmat syukur, Allah jadikan dia hamba dapat musibah sabar, Allah jadikan dia hamba bermaksiat bertaubat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wa man hurima minha, dan barang siapa yang diharamkan darinya, au min ba'di, atau sebagian darinya, fa innahu syaqi, maka dia adalah orang yang sengsara. Wallahu a'lam bishawab. Inilah doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam muqaddimahnya untuk semua kita, agar Allah, dan kemudian beliau awali dengan bertawassul dengan asma dan sifatnya, dan kemudian beliau mendoakan agar kita selalu Allah tolong dunia akhirat, Allah berkahi dimanapun kita berada, dan menjadi orang yang apabila mendapatkan nikmat bersyukur, kemudian ketika mendapatkan musibah bersabar, dan ketika berdosa segera beristighfar untuk minta ampun. Doa dari beliau untuk semua kita para penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul jadikan kita hambanya sesuai dengan doa beliau ini yang penting kita aminkan. Allah tolong kita dunia akhirat. Allah berkahi kita dalam kehidupan kita semuanya. Umur, harta, anak, keluarga, rizki, berkah selalu dimanapun kita berada. Kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat ujian bersabar, dan jika berdosa segera beristighfar. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah. Sebelum saya tutup, kita seperti biasa masuk ke pertanyaan.
Kita ingatkan kembali untuk ikhwah sekalian, khususnya yang ada di Banjarmasin dan sekitarnya, yang belum mendapatkan buku saku terjemahan dari kitab ini, silahkan ambil. Yang ikhwan silakan hubungi Mas Rahman, kemudian yang akhwat silakan hubungi Mama Akila atau Mbak Syarifah, dan tentukan waktu Anda untuk bertemu mereka dan kapan Anda bisa mengambil. Banjarmasin dan sekitarnya. Ada sih pertanyaan yang masuk, gimana kalau di luar kota? Tetap aja hubungin mereka berdua, jangan hubungin saya. Kalau mereka berdua bersedia memaketkan kepada Anda, ya alhamdulillah. Tentunya Anda yang menanggung ongkos kirimnya. Jika mereka mengiyakan, silahkan hubungi mereka. Itulah gunanya kenapa saya cantumkan nomor mereka berdua. Jangan nanya saya lagi, tanya mereka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah yakni tersedia sekarang 300 dan on the way 200. Saya akan bagikan semuanya insyaallah pelan-pelan. Dan tentunya terima kasih untuk semua ikhwah, para donatur khususnya yang telah yakni mendonasikan hartanya untuk program yakni donasi buku kajian ini. Ya, mau kajian ini ada apa mulia dengan manhaj salaf, tentunya satu bukunya saja 150 ribuan, ada Talbis Iblis ini dan yang lain sebagainya. Terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi Anda selalu, khususnya para donatur. Berkah umur Anda, berkah yakni harta Anda, rezeki Anda, berkah yakni anak dan keluarga Anda, berkah dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadiahnya apa, Pit? Mushaf ya. Tetap hari ini insyaallah hadiahnya dapat mushaf terjemah. Kanzu, tolong ambilin Zu. Hari ini insyaallah tetap dapat Quran terjemah. Yang di Banjarmasin silahkan nanti akan dihubungi Akh David. Yang di luar kota insyaallah kita akan paketkan dan Anda yang tanggung akibatnya. Maksudnya ongkos kirimnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh sholat sambil meayun anak? Waduh. Kadang apabila sudah masuk waktu sholat zuhur atau asar, bayi anak masih tidur, gendong aja. Gendong aja. Wallahu a'lam bishawab. Ketika Anda yakni dan kalau nggak salah, kalau nggak di ufit.com atau di carasolat.com diperlihatkan cara sholat sambil gendong anak. Ya, Nabi Muhammad melakukannya. Beliau gendong anaknya Zainab. Padahal kan Zainab radhiyallahu anha bisa aja bawa, tapi dengan itu Nabi Muhammad berikan kita suatu contoh, gendong. Ketika mau ruku, beliau letakkan. Ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, ketika mau berdiri, gendong lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya praktek ini Anda alihkan ke ayunan, wallahu a'lam bishawab, mudahan tidak mengapa. Artinya Anda sholat di samping ayunan. Ayun, set, Allah. Sholat. Ayunannya kemudian hampir slow, lakukan gerakan yang perlu ini. Dorong lagi. Ya, enggak apa. Tidak mengapa insyaallah. Wallahu a'lam, karena gerakan yang harus. Karena kalau dia bangun, mungkin Anda akan repot. Dan untuk yakni suaminya ini kalau misalnya kan sekarang pandemi ya, harusnya suami Anda juga ada di rumah misalnya, ya mungkin ya dijaga ya, bantu menjagain anak yang sedang tidur karena istri ingin salat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah boleh, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Semoga Allah yakni mudahkan Anda menjalankan ketaatan kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan Anda. Barakallahu fikum. Pertanyaan kemarin ini. Baca aja ya, Fit. Assalamualaikum Ustaz.
ana seorang ikhwan yang berumur 20 tahun, insyaallah ana ada niatan untuk lanjut menuntut ilmu di Istaya Ali bin Abi Thalib Surabaya. Barakallahu fikum. Tapi Ustadz, di umur sekarang ini ana ngerasa tarikan syahwat sudah menggebu-gebu karena di mana masa lalu ana kelam perihal ini, jadi susah sekali untuk menahannya. Minta nasihat Ustadz, lebih afdal ana melanjut menuntut ilmu dulu atau lanjut untuk menikah saja? Kenapa tidak lakukan dua-duanya? Dan saya tahu sebagian ikhwah ada yang begitu. Ya, dia nikah, dia bawa bininya, dan kemudian dia ngontrak di sana, kuliah, dan dia punya bini. Bisa insyaallah lakukan dua-duanya. Ilmu dituntut, tapi syahwat kemudian tercover karena Anda punya istri. Barakallahu fiikum. Minta kemudahan kepada Allah selalu ya. Jangan sok kemudian saya bisa jalan, enggak. Minta kemudahan dari Allah, akhirnya Allah mudahkan semua. Biar Anda mudah untuk menuntut ilmu sambil menikah, dan ilmu dapat, syahwat kemudian juga aman insyaallah. Barakallahu fiikum. Minta izin, bolehkah mendownload kajian Ustadz Khairullah melalui aplikasi untuk disimpan pribadi dan untuk keluarga saja, tidak diperjualbelikan? Nah, silahkan, nggak ada masalah, download aja, nggak ada masalah. Teman-teman terkadang juga ketika mereka ingin merepost untuk memotong video gitu ya, untuk nasihat singkat 1-2 menit, 3-4-5 menit, mereka harus download dulu kan. Nggak bisa kemudian lagi live dipotong, nggak, download dulu baru dipotong. Silahkan, no problem. Asal kemudian untuk teman-teman yang memotong, yang tidak merubah makna yang ulun sampaikan, untuk teman-teman yang memotong tidak merubah atau membuat orang salah paham akan apa yang saya sampaikan. Dan ingat, jangan lupa ketika Anda memotong pun sertakan link aslinya. Jadi orang akan tahu bahwasanya kajian fullnya bagaimana, supaya orang tidak salah paham, karena mungkin potongan Anda salah, tapi ketika di link aslinya, oh sedang bahas itu rupanya, jadi ketahuan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Bagaimana cara mengatasi rasa gengsi untuk minta maaf terhadap orang-orang yang dekat dengan kita, terlebih dalam masalah sepele, sementara mudah minta maaf jika kepada orang yang lain? Nah, ngapain gengsi? Untuk apa gengsi? Tapi nanti di akhirat Anda repot. Gak usah gengsi. Mau siapapun mereka orangnya, kita bersalah kepadanya, maka minta maaflah. Sebelum nanti urusan kita makin repot di akhirat. Nah, kebaikan kita akan ditransfer kepada orang-orang yang kita zalimi. Habis kebaikan kita, keburukan mereka yang ditransfer ke kita. Gak usah. Gak ada gengsi-gengsian udah. Punya salah, minta maaf. Suami ke istri, minta maaf, gak usah gengsi. Orang tua ke anak, minta maaf, gak usah gengsi. Daripada Anda repot nanti di akhirat. Karena semua nanti di akhirat akan egois. Mereka akan berusaha mengambil kebaikan siapapun yang mereka bisa ambil ketika dulu di dunia dizalimi. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang menyesal, menjadi orang yang pailit, menjadi orang yang bangkrut di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, kami dari orang yang kebanyakan mempunyai grup WA pengajian Al-Quran. Siap. 2-3 hari menyelesaikan bacaan Al-Quran 1 juz. Dan kalau ada anggota dari keluarga grup yang sakit atau meninggal, kami niatkan untuk mengirim pahala ini ke pahala. Apakah ini dibenarkan dalam syariat? Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan menghadiahkan pahala bacaan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Dua di antara imam mazhab mengatakan tidak sampai, 2 dari kalangan 4 imam mazhab ini mengatakan sampai. Allah ada khilaf di kalangan para ulama. Ini saya tidak ingin masuk ke dalam perkara tersebut. Tapi yang jelas, kalau Anda ingin berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal, doakan ampunan untuk mereka.
Keluarlah dari perselisihan. Sampai enggak ya bacaan Quran ini? Sampai. Oh enggak, ribut. Padahal ada solusinya dari awal, dari sabda Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Doakan. Mintakan ampunan untuk mereka. Doakan kebaikan untuk mereka, yaitu mintakan mereka ampunan. Mereka mungkin orang tua kita, pasangan kita, anak kita, atau siapapun orang kita cintai, atau kaum muslimin secara umum. Mohonkan untuk mereka ampunan. Itulah yang lebih tepat. Tapi dalam perkara menghadiahkan bacaan pahala, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, 5 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga siapapun di antara kita memiliki tanda-tanda kebahagiaan tadi. Jika mendapatkan nikmat bersyukur, jika mendapatkan musibah bersabar, dan jika berdosa segera beristighfar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.